Senopati nggih. Nah, kula niku tasih enten pertanyaan niki Pak Ngobiki Budhe Banjaran Ngertos nggih. Nek Kota Gedhen niku kan enten makamipun Sultan Hadiwijaya nggih. Ada Pajang niku. Sementara teng Sragen nggih enten. Sing asli napa pundi sih dadanipun? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Makam Ki Ageng Giring III berada di Sidorejo Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam berbagai kisah yang tertulis dalam babat Tanah Jawi maupun cerita yang berkembang turun-temurun, sosok ulama yang berjuluk Ki Ageng Giring III adalah legenda yang tidak dapat dipisahkan dengan terbangunnya Kerajaan Mataram Islam yang merupakan salah satu cikal bakal bersatunya Nusantara. Dikisahkan Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pamanahan sejak masih muda merupakan santri daripada Kanjeng Sunan Kalijogo, guru suci di tanah Jawa. Ketekunan, kesolehan, dan ketakziman kedua santri ini adalah mengamalkan ilmu laku topo broto dan petuah dari para gurunya. Maka pada akhirnya membuahkan hasil, yaitu keduanya mendapatkan hidayah yang berupa wahyu keraton untuk menjadi leluhur cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang masih lestari hingga saat ini melalui pewarisnya, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Mangkunegaran Surakarta, dan Paku Alaman Ngayogyakarta yang pada saat ini setia bergabung dengan wadah NKRI. Dikisahkan dua santri Kanjeng Sunan Kalijogo tersebut telah menerima wahyu keraton yang disebut dengan wahyu Gagak Emprit. Saat keduanya menjalankan laku broto, yaitu topo broto di Gunung Kidul, Ki Ageng Pamanahan bertapa di Kembang Lampir, Kiri Sekar, Kecamatan Panggang, sedangkan Ki Ageng Giring III lelaku topo broto di Alas Palian yang sekarang menjadi tempat makam beliau, yaitu di Desa Sodo, Kecamatan Palian, Gunung Kidul, Ngayogyakarta. Wahyu Gagak Emprit diwujudkan dalam bentuk degan atau kelapa muda yang pohonnya ditanam sendiri oleh Ki Ageng Giring III. Buahnya yang memetik juga Ki Ageng Giring III. Namun pada akhirnya air kelapa yang meminum adalah Ki Ageng Pamanahan. Hal inilah yang menjadikan terjadinya negosiasi yang berujung pada islah di antara keduanya untuk membagi keturunannya masing-masing sebagai Raja Mataram. Dikisahkan setelah 7 raja dari keturunan Ki Ageng Pamanahan lenggah dalam singgasana sebagai Raja Mataram Islam, maka kemudian bergeser pada keturunan Ki Ageng Giring III atau persilangan dari keduanya yang meneruskan menjadi Raja Mataram Islam hingga saat ini. Menurut babat, Ki Ageng Giring III maupun Ki Ageng Giring Pamanahan sama-sama berinduk dari nasab yang sama, yaitu Prabu Brawijaya IV dari Retno Mundri, yang lebih jauh lagi jika berinduk pada Trah Rajasa, yaitu Ken Arok dan Ken Dedes, sehingga pada prinsipnya kedua santri ini juga merupakan saudara, sama-sama berdarah biru, pewaris kerajaan Majapahit. Semasa hidup Ki Ageng Giring menikah dengan Nyi Talangwarih, yang kemudian lahir 2 anak, yaitu Kanjeng Roro Lembayung
yang kemudian menikah dengan Panembahan Senopati, anak Ki Ageng Pemanahan yang menjadi raja pertama Kerajaan Mataram, sehingga Roro Rembayung merupakan Ratu Mataram dengan gelar Kanjeng Ratu Lembayung Niken Purwosari. Adapun anak kedua Ki Ageng Giring III yaitu Ki Ageng Wonokusumo yang nantinya menjadi Ki Ageng Giring IV. Pada tahun 1704 Masehi, yaitu ketika Pangeran Puger naik tahta menjadi raja yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono I, maka dari sinilah diyakini babak baru sejarah dinasti Mataram mulai bergeser, karena jika diurutkan sejak Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram, maka Pangeran Puger merupakan raja yang ke-8 yang merupakan keturunan Ki Ageng Giring III, sehingga islah dan kesepakatan antara Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan benar-benar terrealisasi. Diyakini jika Pangeran Puger merupakan keturunan Ki Ageng Giring III, setidaknya sudah terjadi persilangan genetik antara Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Giring III, karena Panembahan Senopati menikah dengan Kanjeng Roro Lembayung, sehingga antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring juga berbesanan. Karena keturunan yang didapat juga merupakan persilangan di antaranya, meskipun ada kisah lain yang membenarkan jika Pangeran Puger adalah keturunan Ki Ageng Giring III, yaitu dikisahkan dalam babat Nitik Sultan Agung. Jika Ratu Labuhan Permaisuri Sinuwun Sunan Amangkurat I melahirkan seorang bayi yang kurang sempurna, dan bersamaan dengan itu istri Pangeran Arya Wiromanggolo dari Kajoran, Klaten yang masih keturunan Ki Ageng Giring III melahirkan seorang bayi yang sehat dan tampan. Selanjutnya dikisahkan Sinuwun Amangkurat I mengenal Panembahan Kajoran sebagai orang yang linuwih, sehingga bayi yang kondisinya kurang sempurna tersebut dibawa ke Kajoran untuk dimintakan penyembuhan, dan oleh Panembahan Kajoran merasa inilah momentum untuk menjadikan keturunannya sebagai raja, sehingga dengan cerdik bayi Pangeran Arya Wiromanggolo dikembalikan ke Sinuwun Sunan Amangkurat I dengan menyatakan upaya penyembuhan berhasil. Dikisahkan jika Ki Jurumertani telah menasihati Panembahan Senopati, yaitu walaupun Ki Ageng Pemanahan dapat meminum banyu degan sebagai wahyu keraton, tetapi jika tidak bersatu dengan Ki Ageng Giring III, maka tidak akan kuat untuk memegang tampuk kekuasaan. Atas nasihat tersebut, maka Panembahan Senopati selanjutnya memperistri Kanjeng Roro Lembayung, putri dari Ki Ageng Giring III, dan dari pernikahan tersebut melahirkan Joko Umbaran atau Pangeran Purboyo atau berjuluk Banteng Mataram, yang merupakan cucu dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring III yang dimakamkan di Wodgaleh, Yogyakarta. Sewaktu masih hidup di dunia, maka Ki Ageng Giring III hidup bersahaja sebagai seorang santri di desa. Selain bercocok tanam, maka juga menyadap nira kelapa. Karenanya di tempat tersebut Ki Ageng Giring III juga memiliki sebutan nama, yaitu Ki Pendersan, karena profesi penyadap nira deres legen kelapa. Kehidupan sederhana di desa tanpa embel-embel kebangsawanan adalah proses riyadhah atau prihatin atau laku topo broto yang merupakan petuah dari gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Dengan demikian, Ki Ageng Giring III adalah seorang murid yang sangat takzim dengan gurunya. Karenanya bisa menjadi seorang santri yang soleh dan penuh mabruk hingga dapat mencapai makom spiritual yang sangat tinggi. Keistiqomahan proses laku spiritual yang dijalani Ki Ageng Giring III terbukti bisa menjadikan dirinya sebagai salah satu cikal bakal atau pepunden dinasti Mataram Islam, di mana kerajaan ini selama berabad-abad lamanya telah berproses menciptakan keluhuran budi dan peradaban di tanah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya, sehingga amal kebaikannya tersebut merupakan ladang amal soleh yang tak berkesudahan hingga saat ini. Sebagai seorang santri yang menjalani laku spiritual dan hidup di desa, maka diyakini semasa hidupnya Ki Ageng Giring III juga berdakwah untuk syiar Islam, khususnya di kawasan Gunung Kidul. Dikisahkan
beliau membimbing umat dengan cara yang sangat sempurna, yaitu dengan keteladanan sikap yang mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga tidak heran jika sampai saat ini Ki Ageng Giring III tetap disegani dan dihormati oleh masyarakat luas meskipun beliau sudah berada di alam kelanggengan. Kang mriki bet Ki Ageng Giring niku teng estri nggih mriki nggih. Oh, yang putra niku teng dasar garwa Panembahan Senopati. Ratu Giring niku putra putrinipun. Putra putrinipun nggih. Ingkang Kanjeng Ratu Giring niki Nggih, putrinipun berarti. Putrinipun sing di garwa Garwa. Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Kagungan Putra sing Joko Umbaran Purbaya nggih. Sing teng Kot Kalih nika. Nggih. Oh, berarti putrinipun niki Nggih. sing kalih Panembahan Senopati angsal putra Purbaya, Pangeran Purbaya niku Joko Umbaran nggih. Joko Umbaran nggih. Lari kala semonten piyambakipun Ibu Ratu nika hamil. Nggih. Pun ratu mriki. Oh. Terus nglairaken kakung. Nggih. Pun paringi asma kaliyanipun Joko Umbaran. Oh, lah, kula kinten makome Ibu itu Joko Umbaran teng mriku mboten nggih. Mriki. Asli mriki. Asli mriku kok enten nggih? Enten nginggilipun Nggih. Pangeran Purbaya. Lah aslinipun niki. Asli. Lah sanika pik sinten nika sing Nika lak mung pendekanaen. Oh. Kalau tahun 50 pinten nggih dipun beto mriku. kersane Ini kersane sinten niku? Karaton. ton. Oh. Aslinipun Ibu Aslinipun mriki. mriki. Wong mriki niku dipun paringi Nggih. paling boten Lun burung kersa. terus nek miturut ujung kraton zaman semonten iki wong bapak kula Suwardi niku tahun 74 gandeng yangpun sowan nikan iku nek musim hujan nggih hujanan, musim panas kepanasan mesake dipun paringi Nggih. cukup lah ngoten. Nggih. Lah itu sonten dados kinjeng pun pindah. Pindah teng pundi? Pindah. Pindah geser napa? Geser. Geser mboten teng mriku berarti geser mriku. Nggih. Masyaallah. Oh, iku estu nggih tampi teng dosa sekawan niku berarti Itu pun. papat. Nate diparingi cungkup geser. Iya. Berarti kadar. Monggo, Pak Ci. Coba. Nggak. Sini dulu, Bang. Estu berarti. Wah, licin loh. Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menurut juru kunci makam bahwa pernah pada tahun 1974 Masehi, makam Kanjeng Ratu Giring ini diberi cungkup atau rumah-rumahan. Namun keanehan terjadi setelah cungkup itu jadi. Esok paginya cungkup itu bergeser menjauhi makam, sehingga disimpulkan dari pihak keraton bahwa Nyai Ratu Giring ini tidak berkenan bahwa makamnya diberi cungkup, yaitu tanah dari makam Ratu Giring yang diambil kemudian diletakkan di samping makam putranya yaitu Pangeran Purbaya, yang kemudian diisyaratkan di situ adalah makam kedua dari Ratu Giring, ibunda dari Pangeran Purbaya. Bertabaruk dengan soan ziarah ke kompleks makam Ki Ageng Giring III adalah salah satu cara bermedium dalam dimensi spiritual untuk napak tilas sejarah, sekaligus meneladani segala keluhuran yang telah diwariskannya, sehingga kita semua bisa meneguk barokah dan karohmahnya agar dapat menjadi insan yang soleh, bermanfaat kepada sesama. Alaihi
salatan tandumu wa tuhda ilaih mamara layali wa tula dawam Allahumma alaihi salam salatan tandumu wa tuhda ilaih layali wa tula dawam. Sholat dulu Pak sini. Dinamakan Ki Ageng adalah gelar kepada seorang yang sudah purna tugas dari jabatannya, karena semasa masih menjabat sebutannya adalah Ki Gede. Demikian pula asal dari nama Ki Ageng Giring. Makam Ki Ageng Giring III telah dikelola dengan baik oleh Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, mengingat beliau merupakan pepunden Terah Mataram sebagai seorang penerima wahyu keraton. Nama kecil Ki Ageng Giring yaitu Raden Abdul Manan. Pada tahun 1547 Ki Ageng Giring bertugas di sepanjang pegunungan Serayu, sehari-hari mengajar ilmu kanuragan dan guna kasantikan. Dalam babat Mentawis disebutkan kiprah Ki Ageng Giring yang memiliki spesialis ilmu giring, orientasi keilmuan sebatas pada wacana menggiring, titik temanya sebatas Tut Puri Handayani, sebagai rakyat sewajarnya memberi dorongan kepada pemerintah yang mendapat mandat. Inilah penerapan konsep manunggaling kaulolan Gusti sesungguhnya. Wasis, wicaksono, waskito, itulah kepribadian Ki Ageng Giring. Demi menjaga keutuhan Mataram, maka beliau bersumpah anak cucunya nanti dilarang ikut berpolitik di kerajaan. Anak cucu Ki Ageng Giring nanti diminta untuk netral dalam kerajaan Mataram. Tiap ada kerja putra wayah Giring mesti mau cancut taliwondo, mereka harus mau lilo lan legowo kanggo mulyaning negara. Sampai saat ini keturunan Ki Ageng Giring mendapat perlakuan yang sangat terhormat. Terah Mataram menganggap Terah Giring lebih senior, namun putra wayah Giring tidak mau terlibat politik praktis sampai saat ini. Melampah temen karo nggih. Ada melampah teng sendang. Sendang betul nggih. Nggih. Caket kan nggih. Oh, sing. Nggih, sing. Enten kalih sendangnya.